Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan menangani perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor registrasi perkara 1946 garing Pidsus garing 2005 garing Pengadilan Negeri Surabaya dengan terdakwa Ragil Putra Lauzardi bin Slamet Hadi Purnomo almarhum yang terdakwa melakukan tindak pidana jual beli narkotika segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat telekomunikasi untuk memperlancar jalannya persidangan. Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 1946 garis miring pidana khusus garis miring 2025 garis miring PN Surabaya dengan terdakwa Ragil Putra Lauzardi bin Slamet Hadi Purnomo almarhum yang didakwa melakukan tindak pidana jual beli narkoba. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan kepada jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa sudah siap dihadirkan dalam persidangan? Sudah siap, Majelis. Kalau begitu, jaksa penuntut umum silakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang tertera dalam BAP. Bernama lengkap Ragil Putra Lauzardi bin Slamet Hadi Purnomo almarhum, bertempat lahir di Surabaya, berumur 26 tahun, lahir pada 20 Juni 1999, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang, Gang Lebar 18/24 RT 4 RW 7 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya. Beragama Islam dan bekerja sebagai wira swasta. Mas, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 yang beratnya lebih dari 5 gram, melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Yang Mulia. Betul, mereka penasihat hukum saudara. Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara?
Jika ada, mohon ditunjukkan. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaan? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Silakan dibacakan, saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis yang terhormat majelis hakim dan yang kami hormatin saudara tim penasehat hukum. Izinkan hari ini kami akan membacakan surat dakwaan atas nama Ragil Putra Lauzuardi bin Selamat Hari Purnomo Almarhum dan sebagai berikut. Demi keadilan dan kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan surat dakwaan nomor register perkara 1946-Pinsus-2025-PN Surabaya, bahwa terdakwa Ragil Putra Lauzuardi bin Selamat Hari Purnomo almarhum pada tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di pinggir jalan Benteng, Pabean Cantika, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa berawal pada tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Rohman belum tertangkap atau DPO melalui nomor 085737658837 yang memberitahukan bahwa akan ada seseorang yang menginformasi terkait pengiriman narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh orang tersebut yang memberitahukan terkait paket narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa. 30 menit kemudian mendapatkan pesan berisi alamat atau Google Maps di mana sabu tersebut akan diranjau. Lalu bahwa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan narkotika sabu sesuai dengan alamat yang diberikan, yakni di pinggir jalan Benteng, Pabean Cantika, Surabaya, di mana sabu tersebut dimasukkan ke dalam tas kresek warna hitam yang kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang ke rumahnya di Jalan Dukuh Kupang, Gang Lebar 18/24 RT 04 RW 07 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Sesampainya di rumah, terdakwa mengirimkan foto narkotika jenis sabu kepada Rohman sebagai laporan. Selanjutnya, terdakwa diminta oleh Rohman untuk membagi atau memecah sabu menjadi 2 bagian dengan berat masing-masing 50 gram. Untuk 50 gram pertama, terdakwa diminta untuk menyimpan terlebih dahulu. Kemudian untuk 50 gram kedua, terdakwa diminta untuk membagi atau memecah kembali menjadi 60 poket. Bahwa dari 60 poket tersebut, Rohman meminta kepada terdakwa untuk membagi atau memecah kembali menjadi 3 paket yang terdiri dari 15 poket dengan bungkus sedotan warna biru dengan berat masing-masing poket 0,4 gram, 25 poket dengan bungkus sedotan warna merah dengan berisi masing-masing poket 0,6 gram dan 20 poket dengan bungkus sedotan warna putih bening dengan berat masing-masing poket 1,13 gram. Selanjutnya, terdakwa mengirim foto paket sabu-sabu tersebut kepada Rohman menjadi sambil menunggu perintah untuk merajau sabu-sabu tersebut kembali ke pembeli. Lalu, bahwa kemudian dari renteng waktu kurang lebih 11 dari terdakwa mendapatkan perintah dari Rohman untuk mengirim atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli secara ranjau dengan total sabu berhasil diranjau oleh terdakwa sebanyak 44 poket dan tersisa 16 poket dengan rincian 3 poket sabu dengan bungkus sedotan warna biru berat masing-masing poket 0,4 gram, 10 poket sabu dengan bungkus sedotan warna merah berat masing-masing poket 0,6 gram.
tergantung dari berapa kali terdakwa mengirim sabu-sabu. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekiranya pukul 19.00 WIB tepat di rumah terdakwa Jalan Duku Kupang Gang Lebar 18/24 dan T4 RW 7 Duku Kupang Kecamatan Duku Pakis Kota Surabaya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Joyo Rai Itno dan saksi Ahmad Habibi yang merupakan tugas kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Jatim. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 19 paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto keseluruhan kurang lebih 44,115 gram, 2 timbangan digital, 3 pak plastik klip, 2 pipet kaca, seperangkat alat sabu, 2 tas penaping merek basic tanpa motif dan warna coklat merek motif bunga jenis handbag, 1 buah handphone merek tipe set 1 Pro warna hitam beserta SIM cardnya 08939383404061 email 862656269837 bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 04660/NFF garing 2025 tanggal 11 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Hani Purwanto ST DKK selaku pemeriksaan forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Ragil Putra Laura bin Slamet Hadi Purnomo almarhum nomor 12858 dari 2025 garing NFF sampai dengan 12876 garing 2025 NFF berupa 19 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto keseluruhan kurang lebih 44,150 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdapat dalam golongan 1 nomor urut 661 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 2009 tentang narkotika bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam menjual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram berupa 19 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto keseluruhan kurang lebih 44 gram 115 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkotika. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya katakan kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Majelis. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dan dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu kami mohon agar persidangan ditunda. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju dengan hal tersebut? Kami setuju, ya mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari apa, Panitera? Baik, sidang hari ini kita tunda dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 21 November tahun 2025. Yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat bulan November tahun 2025 dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut.
Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 1946-2025 Pengadilan Negeri Surabaya dengan terdakwa Ragil Putra Lazardi bin Slamet Adi Purnomo almarhum yang didakwa melakukan tindak pidana jual beli narkotika segera dimulai. Majelis hukum memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperbolehkan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat telekomunikasi untuk memperlancar jalannya persidangan. Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 1946-pidana khusus /2025-PN Surabaya dengan terdakwa Ragil Putra Lazardi bin Slamet Adi Purnomo almarhum yang didakwa melakukan tindak pidana jual beli narkotika, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda siang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti, saksi, dan juga terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan dalam persidangan? Sudah siap, Majelis. Kalau begitu, jaksa penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, sidang kita lanjutkan pada agenda pemeriksaan saksi. Terdakwa penasihat hukum dan penuntut umum sudah hadir. Hadir yang mulia. Iya, yang mulia. Apakah alat bukti dan saksi sudah hadir? Hadir yang mulia. Tolong maju dan serahkan barang bukti kepada kami. Baik yang mulia. Baik, barang bukti telah kami terima. Terdakwa mohon duduk di sebelah penasihat hukum. Panitera, mohon panggilkan para saksi. Untuk para saksi, silakan masuk dalam persidangan. Sebelum para saksi menyampaikan kesaksian mereka, kita akan melaksanakan pengambilan sumpah terlebih dahulu.
Kepada saksi yang beragama Islam, mohon berdiri terlebih dahulu. Pengambilan sumpah akan kita mulai dan ikuti kata-kata saya. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Selesai. Selanjutnya pengambilan sumpah untuk saksi yang beragama selain Islam. Seperti pengambilan yang sebelumnya, sumpah akan kita mulai dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Selesai. Jadi saudara saksi, apakah ada yang mau? Tidak ada yang mulia. Apakah terdakwa tidak melakukan suatu transaksi? Tidak pada saat itu yang mulia. Tetapi berdasarkan percakapan di dalam telepon ada transaksi. Baik, apakah ada pertanyaan mungkin? Ini Pak Saksi, Untuk GPU, apakah ada pertanyaan? ada yang mulia. Baik, saudara saksi, jelaskan bagaimana terdakwa Ragil ditangkap pada saat itu. Pada tanggal 16 Mei 2025, kami melakukan penangkapan di rumah kos terdakwa dan telah menggeledah ditemukan 19 plastik yang berisi sabu yang beratnya kurang lebih dari 44 gram serta timbangan digital. Lalu apakah ada barang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa? Benar, semua barang berada di kamar terdakwa. Lalu apakah terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti saat penangkapan? Benar yang mulia. Dari jaksa penuntut umum cukup yang mulia. Baik. Selanjutnya, oleh penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Izin yang mulia, ada pertanyaan yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara melihat langsung terdakwa menjual narkotika? Tidak melihat langsung yang Jadi keterangan saudara itu hanya berdasarkan semua barang dan ini percakapan. benar. Tidak lagi. Iya. Selanjutnya, kesaksian kami berikan kepada saksi kedua. Jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi V, apakah saudara mengenal terdakwa? Kenal yang mulia, kami tinggal di lingkungan yang sama. Lalu apakah saudara pernah melihat terdakwa menggunakan narkotika? Pernah sekali melihat dia memakai, tapi saya tidak tahu aktivitas lainnya. Cukup yang mulia. Apakah saudara pernah melihat adanya transaksi? Tidak pernah sama sekali yang mulia.
Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Izin nyata yang mulia. Jadi saudara saksi hanya melihat terdakwa memakai tetapi bukan menjual. Apakah benar? Iya, hanya itu yang saya tahu. Cukup. Pada saksi ketiga, kita berikan kesempatan untuk bersaksi. Apakah jaksa penuntut umum memiliki pertanyaan? Izin yang mulia, apakah saudara saksi Elizabeth mengenal terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa secara pribadi. Saya hanya diminta petugas untuk menjadi saksi pembelaan. Lalu apakah benar barang bukti ditemukan di kamar terdakwa? Benar. Cukup yang mulia. Penasihat hukum, Baik, apakah memiliki pertanyaan? Ya izin tanya. Jadi saudara itu melihat siapa yang menempatkan barang bukti di kamar? Saya tidak mengetahui, saya hanya menyaksikan penggeledahan saja. Baik, kepada saksi yang keempat dipersilakan untuk bersaksi. Jaksa penuntut umum, apakah memiliki pertanyaan? Izin yang mulia, ada pertanyaan. Saudara saksi Rosalin, apakah hubungan saudara dengan terdakwa? Tidak ada, saya tidak memiliki hubungan dengan terdakwa, tetapi saya hanya memiliki kontrakan sama terdakwa ini. Apakah saudara mengetahui aktivitas terdakwa? Tidak, tapi saya sering melihat terdakwa keluar ruangan. Cukup yang mulia. Untuk penasihat hukum, apakah memiliki pertanyaan? Izin yang mulia, ada pertanyaan. Apakah saudara pernah melihat ada tamu-tamu yang mencurigakan? Saya belum melihat terdakwa. Cukup yang mulia. Baik. Pemeriksaan saksi telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terdakwa. Kepada para saksi, silakan dipersilakan duduk kembali ke belakang. Baiklah, sebagaimana identitas saudara yang sudah jelas di dalam RAB, maka kita lanjutkan saja persidangan hari ini. Kepada saudara terdakwa, silakan maju ke depan. Saudara, apakah saudara sudah mendengar keterangan para saksi? Enggak ya mulia. Apakah saudara mengenal seseorang bernama Rohman yang saat ini berstatus DPO? Saya mengenal ya mulia. Sejak kapan Anda mengenal saudara Rohman? Sejak sekitar bulan Desember tahun 2024, saya bekerja bersama Rohman dengan tugas mengantarkan narkotika jenis sabu pada pembeli saudara Ranjau. Apakah saudara terdakwa pernah bertemu secara langsung dengan saudara Rohman? Belum yang mulia, selama ini saya hanya berkomunikasi lewat info saja yang mulia. Saudara hakim, Tidak ada majelis. kepada saudara ada pertanyaan? Silakan. Kepada saudara terdakwa, saya menanyakan apakah saudara mendapatkan upah dari pekerjaan ini? Iya yang mulia, diberi upah sekitar 3 juta. Saudara menyebutkan menerima upah sebesar 3 juta tiap kali mengirimkan sabu. Apakah jumlah itu tetap atau berbeda? Tergantung jumlah kiriman yang mulia. Kalau banyak ya saya pastinya dapat upah yang lebih besar. Apakah saudara mengetahui bahwa barang yang saudara antarkan tersebut adalah narkotika golongan 1 yang di dalam beredar? Saya tahu yang mulia. Dalam keterangan terdakwa, apakah benar terdakwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Iya yang mulia. Baik, selanjutnya kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Saudara terdakwa, apakah benar saudara mengetahui
Sekarang dari saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada majelis. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah saudara siap untuk membacakan tuntutannya pada siang hari ini? Kami belum persiapkannya yang mulia. Kami mohon untuk sidangan ditunda minggu depan. Baik, apakah saudara penasihat hukum setuju sidang ini ditunda 1 minggu ke depan? Ya, setuju. Baiklah, sidang hari ini kami rasa cukup dan sidang akan ditunda 1 minggu ke depan, yaitu pada hari berapa panitia? Hari Jumat pada tanggal 19 Desember 2025 pada pukul 10.00. Baiklah, sidang akan kami tunda pada hari 9 Desember pukul 10 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu, kami beritahukan kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasehat hukum agar kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor registrasi perkara 1946 pidana khusus /2025 Pengadilan Negeri Surabaya dengan terdakwa Ragil Putra Azadi bin Selamat Haji Purnomo almarhum. Terdakwa melakukan tindak pidana jual beli narkotika segera dimulai. Disaki memasuki ruang sidang, diri mohon berdiri. Diri silakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 1946 pidana khusus /2025 PN Surabaya dengan terdakwa Ragil Putra Lazuardi bin Selamat Hadi Purnomo almarhum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Sudah siap majelis. Kepada saudara terdakwa, silakan memasuki persidangan. Kepada saudara jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan tuntutannya. Yang mulia, saya membacakan beberapa tuntutan untuk Ragil Putra Lazuardi. Rabu 24 September 2025 menuntut satu menyatakan terdakwa Ragil Putra Lazuardi bin Selamat Hadi Purnomo bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 yang beratnya lebih dari 5 gram, melanggar pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ragil Putra Lazuardi bin Selamat Hadi Purnomo. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan
denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti 1. 19 poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat cocok keseluruhan 44,115 gram. 2. Timbangan digital 3 pak plastik klip. 4. 2 pipet kaca. 5 seperangkat alat hisap sabu. 6. 2 tas warna pink merek Daisy tanpa motif dan warna coklat merek bermotif bunga jenis handbag. Dirampas untuk dimusnahkan 1 buah handphone merek Vivo tipe Z1 Pro warna hitam beserta SIM card-nya plus 63934040611. IMEI 8626560062695337. Demikian tuntutan dari kami. Demikian tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atau tuntutan pidana tersebut? Yang mulia, saya silakan ke penasihat hukum saya. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan majelis, akan tetapi kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan waktu guna mempersiapkan pembelaan. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ditunda? Ya, majelis kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari apa, Pak Negara? Pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2025 pukul 10 pagi. Baiklah, sidang kami tunda pada hari 7 Desember pukul 10 dengan agenda pembacaan putusan. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 1946 pidana khusus 2025 Pengadilan Negeri Surabaya dengan terdakwa Ragil Putra Naswardi bin Slamet Haji Purnomo almarhum yang didakwa melakukan tindak pidana jual beli narkotika segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan kembali. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 1946 pidana khusus /2025 BN Surabaya dengan terdakwa Ragil Putra Naswardi bin Slamet Haji Purnomo almarhum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat telekomunikasi untuk memperlancar jalannya persidangan. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan di dalam persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Kalau begitu
Jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa ke persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara terdakwa, kami persilakan untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Mengadili menyatakan terdakwa Ragil Putra Azwandri bin Slamet Hadi Purnomo almarhum tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dengan berat lebih dari 5 gram, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 tahun serta denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diajukan telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 19 paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto keseluruhan kurang lebih 44,119 gram, 2 timbangan digital, 3 pak plastik klip, 2 pipet kaca sebesar seperangkat alat hisap sabu, 2 tas warna pink merek Daisy tanpa motif dan warna coklat non merek bermotif bunga jenis handbag dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah handphone merek Vivo tipe Z1 Pro warna hitam beserta SIM cardnya plus 62 9384 040 611, email 862 650 606 298 337, membenarkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Baik, demikian putusan majelis hakim diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan penasehat hukum. Apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada saudara terdakwa, apakah mengerti dengan putusan ini? Mengerti, ya. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Majelis hakim yang hormat, kami minta waktu sebentar untuk berbicara dengan terdakwa. Baik, silakan. Baik, dari kami penasihat hukum akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor register perkara 19
pidana khusus (2025) Surabaya dengan terdakwa Ragil Putra Lazwandi bin Slamet Hadi Purnomo almarhum dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.